Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bersama-sama kembali memuji menyembah Tuhan di dalam sekolah minggu kelas besar kita. Sebelum bersama-sama kita akan memuji mengagungkan Tuhan, kita akan bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Amin. Ya adik-adik, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan yang selalu memperhatikan kita dan mengasihi kita. Dan saat ini kita semua bersuka cita karena kita sedang berada dalam momen-momen akan merayakan Natal. Nah, kita juga bersyukur karena pada tahun ini kita masih bisa bersama-sama merayakan Natal bersama keluarga kita, bersama teman-teman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita tetap bersyukur karena ada Tuhan yang mau rela mati bagi kita. Dan dia juga bangkit bagi kita untuk menebus dosa kita. Mari bersama-sama Kak Chandra mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Kita muji Tuhan dari awal. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kita bersyukur karena ada Tuhan yang mau menjadi juru selamat untuk kita. Saat ini sebelum kita bersama-sama melanjutkan puji-pujian kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pada saat ini kami bersama-sama dapat memuji dan menyembah Tuhan meskipun dengan tempat yang berbeda. Tapi kami berdoa Tuhan, biarkan sukacita tetap ada di dalam hati kami. Biarkan kami juga tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan baik-baik dan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap guru-guru kami yang saat ini juga mempersiapkan waktu mereka, juga mempersiapkan hati mereka untuk menyampaikan firman bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, dalam momen yang bahagia ini, di mana kita juga masih menantikan masa-masa Natal, kita juga akan bersama-sama memuji Tuhan, Natal di hatiku. Mari bersama-sama kita merenungkan setiap kata dalam lagu ini. Ketika ada kasih yang begitu besar,
yang Tuhan berikan bagi setiap manusia. Tanpa kasih Tuhan, manusia tidak akan bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Karena hanya kasih Tuhan yang bisa tinggal dalam hati kita, membuat hidup kita menjadi manusia yang berarti. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita naikkan pujian ini dari awal, adik-adik. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Adik-adik, saat ini kita juga bersama-sama akan mempersiapkan hati karena kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakai
rencanamu. Ku mau sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena hari ini kami bersama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikanlah hikmat Tuhan dan juga kiranya Tuhan memberkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan sungguh dapat menjadi berkat bagi kami. Tuhan juga berkatilah setiap hati kami agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini bisa menjadi penuntun hidup kami hari lepas hari. Kami siap menyambut firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Cece Lisa harap semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali hari ini Cece Lisa boleh menyapa adik-adik sekalian lewat firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita mau lihat bagaimana sesungguhnya cara beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Nah, kisah ini bermula ketika bangsa Israel melakukan kesalahan dalam menyembah Allah. Ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka dibawa ke padang gurun dan harus hidup dalam kesulitan, kesusahan. Mereka merasa kesulitan, mereka sering mengeluh, mereka sering melanggar Allah. Lalu terjadilah satu kisah di mana Musa sedang naik ke gunung untuk menerima perintah Allah, dan selama Musa naik ke gunung kira-kira 40 hari, mereka bangsa-bangsa Israel yang menunggu di bawah itu nggak tenang adik-adik. Mereka merasa kok nggak turun-turun, mereka merasa bingung kemana Musa, apakah dia sudah meninggal dan segala macam. Lalu karena kegelisahan mereka, karena mereka tidak taat, tidak percaya kepada kuasa Allah, maka mereka memaksa Harun untuk membuatkan satu benda untuk mereka sembah, supaya ada pegangan hidupnya. Jadi mereka ingin membuat sesuatu. Lalu Harun pun menyuruh mereka untuk mengumpulkan emas-emas yang ada, lalu mereka leburkan dan dibuatlah patung lembu emas. Untuk apa? Untuk mereka sembah. Nah, adik-adik, apa yang salah dari ini Cece Lisa? Yaitu mereka tidak tahu adik-adik cara menyembah Allah yang benar, cara menyembah Allah yang betul, sehingga ketidaktahuan mereka ini mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa. Karena waktu dulu mereka masih di Mesir, mereka melihat orang-orang Mesir menyembah patung-patung, menyembah berhala, dan di situ dia pikir, oh ini, jadi mereka pikir beginilah cara menyembah Allah. Maka di situ ketika kejadian mereka menyembah lembu emas itu, maka murkalah Allah atas mereka. Dan kita bisa lihat bahwa dari kitab Keluaran di pasal-pasal terakhir itu adalah tentang bagaimana cara beribadah, cara menyembah Allah dengan baik. Karena sesungguhnya kita bisa lihat bahwa Allah kita itu Allah yang kudus. Maksudnya apa Cece Lisa? Kudus artinya memisahkan. Memisahkan artinya istimewa, terkhusus. Jadi ketika kita memikirkan Allah itu Allah yang kudus, dia nggak bisa sembarangan disembah adik-adik. Dia itu
Allah itu melampaui pikiran kita. Allah itu melampaui pengetahuan kita. Walaupun kita sudah baca, oh ini tentang penciptaan kisahnya segala macam. Tapi tidak bisa kita pahami sendiri karena kita ini manusia terbatas. Dan Allah itu penuh kemuliaan. Oleh karena itu, di saat zaman bangsa Israel itu tidak boleh sembarangan menyembah Allah. Maka diaturlah sedemikian rupa untuk tata cara ibadah. Nah, ada 4 bagian utama yang kita akan review kembali tentang cara-cara menyembah Allah, tentang apa saja yang penting dari penyembahan Allah ini. Ya, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kemah suci. Nah, kemah suci merupakan tempat Allah berdiam di antara umatnya. Kita bisa lihat di gambar ini, kemah suci tidak bisa sembarangan dibuat ya adik-adik. Ada aturan khususnya, ada bagian-bagian khusus yang juga difirmankan Allah supaya dibuat sedemikian rupa. Kenapa? Sekali lagi, supaya orang-orang Israel belajar bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Lalu yang kedua, persembahan penebusan dosa. Nah, fokus dari ibadah di kemah suci adalah persembahan penebusan dosa. Orang Israel akan membawa seekor binatang ke kemah suci untuk dikorbankan. Lalu yang ketiga adalah tentang para imam. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam kemah suci, harus diwakili oleh para imam terpilih, yaitu kaum Lewi. Nah, para imam ini akan mengorbankan binatang tersebut di atas mezbah sebagai persembahan bakaran, persembahan penghapus dosa, atau persembahan tebusan kesalahan yang melambangkan pendamaian, pembersihan, dan pengampunan dosa. Sekali lagi, tidak boleh sembarangan orang yang mempersembahkan dan tata caranya juga diatur adik-adik. Lalu yang ketiga adalah orang-orang membawa korban sajian atau korban keselamatan, yaitu untuk satu bentuk persekutuan yang mengakui pemberian dan persekutuan Allah yang baik. Nah, bagian penting yang keempat adalah Allah juga mengajari bangsa-bangsa Israel tentang hari-hari raya dan pertemuan kudus supaya mereka dapat menyembah Dia dan mengingat kebaikan dan kesetiaannya kepada mereka. Nah, adik-adik, itulah 4 bagian penting dari ibadah orang Israel yang Allah ingin ajarkan kepada mereka untuk mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu adik-adik kita bisa melihat bahwa setelah 4 hal penting ini diberitahukan Allah, sepanjang kitab Imamat adalah tentang bagaimana tata cara ibadah itu dijelaskan secara terperinci untuk pengaturan ibadah yang ada. Nah, kita bisa lihat sekali lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, jadi kita tidak boleh sembarangan. Seperti ada satu kisah di mana anak-anak Harun sebagai imam, mereka adalah dari suku Lewi juga, mereka mempersembahkan korban persembahan tidak dengan cara yang betul sehingga mereka dimusnahkan oleh api kudus. Jadi itu salah satu bentuk bahwa Allah sangat ingin kita semua beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, orang-orang Israel ini sudah dikasih tahu aturan-aturannya beribadahnya seperti ini. Tapi kadang mereka masih gagal juga. Kadang mereka juga masih salah. Nah, maka oleh sebab itu Allah berjanji akan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua, untuk menggenapkan, menyempurnakan tata ibadah ini, yaitu dan korban satu-satunya yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sampai sekarang nih kita tidak perlu lagi membawa korban persembahan. Kita tidak perlu lagi membawa binatang bakaran dan penebusan dosa segala macam. Kenapa? Karena sudah disempurnakan, karena sudah digenapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Lalu bagaimana dengan kita sekarang Cece Lisa? Apakah kita beribadah ya datang begitu saja? Apakah bangun ruang ibadah begitu saja? Tidak juga seperti itu ya Cece Lisa bilang, karena kembali lagi ketika kita datang untuk beribadah, sekali lagi Allah itu Allah yang kudus. Saat kita bertemu dengan Allah yang kudus, maka kita pun harus mengakui dosa kita sebelum kita bertemu dengan Allah kita yang kudus. Kita harus dalam kondisi siap sedia
saat kita mendengarkan firman, saat kita menyembah Dia, tidak ada yang namanya main-main. Contohnya, saat kita lagi dengar firman, kita main game. Saat kita lagi bahas firman Tuhan, saat teduh, kita malah balas chat. Nah, di sini kita bisa lihat, sebenarnya sampai sekarang pun Allah masih menuntut kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun sekarang tidak perlu ada korban persembahan, tapi yuk kita lihat lagi ke dalam diri kita. Bagaimana sikap kita saat beribadah? Bagaimana saat kita menyembah Allah? Apakah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, setengah hati? Ya, Cece Lisa harap semuanya boleh kembali lagi merenungkan cara menyembah Allah yang benar. Mari kita bersatu, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami diingatkan untuk menyembah Allah dengan cara yang benar. Tuhan, ampuni kami dalam kesalahan kami jika kami masih sering tidak sungguh-sungguh, kami masih sering main-main saat kami mendengar firman, saat kami menyanyi kami masih lakukan dengan setengah hati. Tuhan, tolong pimpin kami, ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk menyembah Engkau dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.